Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur karena Tuhan telah pertibakan kita di akhir pekan ini. Setelah 1 minggu lamanya kita beraktivitas, bekerja dan berkarya, saat ini saya undang kita semua untuk rehat sejenak, menikmati firman Tuhan di hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Tuhan menyertai dan memberkati karya dan kerja kami sepanjang usbu ini. Dan di saat ini kami menundukkan kehidupan kami. Di hadapan hadirat Tuhan, kami rindu disegarkan dengan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus urapi kami, agar firman yang kami dengar dan yang hamba sampaikan dapat menjadi berkat yang memulihkan, menyegarkan kami untuk beribadah kepada Tuhan di esok hari, bahkan menjalani kehidupan kami seterusnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami sambut kebenaran firman-Mu. Amin. Firman Tuhan terambil dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus, Efesus pasal 4, ayat 30 sampai ayatnya yang ke-32. Efesus pasal 4 ayat 30 sampai 32, saya akan membacakannya untuk kita semua. Manusia baru. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikian pembacaan Alkitab kita di saat ini. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan, tentu sepanjang minggu ini ketika kita beraktivitas, ada banyak hal yang kita hadapi, ada banyak orang yang kita jumpai, bukan saja situasi yang menyenangkan, tetapi juga kadang situasi yang tidak menyenangkan. Ada orang-orang baik yang kita jumpai, tetapi juga ada orang-orang yang menjengkelkan, ada orang-orang yang menyakiti kita, ada orang-orang yang membuat kita mungkin merasa tidak berarti. Bukan saja orang luar, bahkan di dalam kehidupan keluarga pun mungkin suami, istri, anak-anak, orang tua yang membuat hati kita kecewa. Hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan dalam Efesus pasal 4 ayat 30 sampai 32 yang telah kita baca tadi, agar kita dapat membuang aura-aura negatif yang telah mempengaruhi kehidupan kita, yang membuat kita menjadi merasakan kepahitan, kegeraman, kemarahan, bahkan mungkin kita menjadi korban fitnah atau pelaku fitnah, bahkan kejahatan lainnya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, surat Efesus ini hanya terdiri dari 6 pasal. 3 pasal pertamanya berisi pengajaran bagaimana kita hidup dalam kasih karunia Allah yang begitu luar biasa dan menyelamatkan kita. Dan 3 pasal selanjutnya, yakni pasal 4 sampai 6, berisi nasihat-nasihat praktis. Bagaimana kemudian kita menjadi orang-orang yang bertanggung jawab menerima kasih karunia itu, bagaimana kita hidup di dunia ini. Saya hanya memilih 3 ayat yang tentunya hanya berisi beberapa pengajaran yang menurut saya sangat penting untuk kita dengarkan agar kehidupan kita dapat dibaharui di dalam Kristus. Firman Tuhan di hari ini tentang manusia baru mengingatkan kita bahwa di dalam Kristus seharusnya kita menjadi orang-orang dengan identitas yang baru. Seringkali kita suka hidup sebagaimana yang kita suka, mau marah ya marah, mau jengkel ya jengkel, tetapi hidup di dalam Kristus seharusnya mengubahkan kita. Nah, firman Tuhan di hari ini memberikan 2 pengajaran bagi kita bagaimana kita menyingkirkan aura negatif dalam hidup kita, kemudian bagaimana kita membangun aura positif. Kalau dibilang aura negatif, tentu banyak kita yang telah mendengarkan kadang-kadang tuh
kejengkelan, kemarahan, bikin kita menjadi orang-orang yang lemah, letih, lesu, bahkan suka marah-marah orang, menjadi orang-orang yang tidak bersahabat dengan orang lain. Padahal orang Kristen yang hidup di dalam Kristus seharusnya menjadi orang-orang yang penuh kasih. Tetapi memang di dalam kehidupan seringkali ada hal-hal yang membuat kita jengkel, yang membuat kita marah, bahkan ada kepahitan-kepahitan yang kemudian membuat hati kita terluka sehingga kita sulit untuk menjadi baik bagi orang lain. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita untuk menyingkirkan aura negatif dengan kekuatan Roh Kudus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, tahukah kita bahwa Roh Kudus telah dikaruniakan Tuhan di dalam kehidupan kita? Setelah Yesus terangkat ke sorga sesuai janjinya, Ia mengaruniakan Roh Kudus untuk mengarahkan kita, menuntun kita, menguatkan kita, bahkan menghibur kita. Tetapi di dalam perjalanan waktu, seringkali kita lupa bahwa Roh Kudus begitu dekat dengan kehidupan kita, sebagaimana nafas yang tidak terpisah dari kita. Sehingga ketika kita menyimpan kepahitan, kita menyimpan kegeraman, ketika kita marah, ketika kemudian kita melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, ada yang paling terluka. Bukan diri kita, tetapi Roh Kudus yang Tuhan karuniakan di dalam kita. Roh Kudus yang mengarahkan kita di jalan yang benar. Oleh karena itu, untuk menyingkirkan segala aura negatif itu, mari kita sadari bahwa Tuhan telah mengaruniakan Roh Kudus-Nya bagi kita. Berdoalah, menyadari bahwa Roh Kudus terus ada bersama dengan kita. Bahkan di dalam kitab Roma diingatkan bahwa Roh Kudus membantu kita berdoa ketika kita tidak dapat berdoa. Memang banyak hal yang membuat kita bisa menyimpan akar pahit. Banyak hal yang membuat kita geram. Banyak hal yang mempengaruhi emosi kita menjadi negatif. Tetapi ingat bahwa Roh Kudus memampukan kita untuk menyingkirkan itu dengan kuat kuasanya. Dan sebagai anak-anak Tuhan yang telah diselamatkan, kita harus membangun aura yang positif. Anak-anak Tuhan yang hidup di dalam kasih bukan hanya terpancar dalam perkataannya, tetapi juga dalam seluruh kehidupannya. Ketika kita mau menjadi saksi Kristus di tengah dunia ini, maka bukan hanya perkataan kita yang harus menjadi berkat, tetapi juga tingkah laku kita, bagaimana kita memperlakukan orang lain pun harus menyatakan bahwa kita adalah anak-anak Allah yang diselamatkan. Dalam ayat 32 dikatakan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi kunci untuk kita membangun aura positif dalam diri kita, sehingga kehadiran kita menjadi berkat bagi orang lain, adalah dengan meneladani Yesus Kristus yang telah mengasihi kita lebih dulu, yang telah mengampuni kita terlebih dahulu. Kristus saat ini telah duduk di sebelah kanan Allah Bapa sebagai Raja di atas segala raja. Kita yang adalah anak Allah yang diselamatkan seharusnya menjadi gambaran Kristus yang nyata di dunia. Memang tak mudah mengampuni, tetapi sebagaimana Kristus mengampuni kita, bukan dengan syarat tertentu, kita pun harus belajar untuk mengampuni. Kita mengampuni orang yang menyakiti kita, meskipun dia belum berubah, meskipun dia masih berproses dengan dirinya, meskipun mungkin dia belum menyadari. Tetapi sebagai anak Tuhan yang telah dikasihi dan diampuni terlebih dahulu, mari kita melakukannya dengan kekuatan Roh Kudus dan meneladani Yesus Kristus. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita untuk menjadi orang-orang yang positif, menjadi berkat dan inspirasi dimanapun kita berada. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan sempurnakan dengan kuat kuasa Roh Kudus, agar kami dimampukan untuk menjadi orang-orang yang mampu menyingkirkan segala macam aura negatif dalam hidup kami,
dan membangun aura positif dengan meneladani Yesus Kristus. Kami yakin dan percaya Roh Kudus menguatkan kami. Biarlah Roh Kudus pun memampukan kami agar kami dapat melakukan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami, menjadi inspirasi dan berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami bersyukur, dan kami serahkan kehidupan kami. Amin. Demikian renungan kita di akhir pekan ini. Tuhan menyertai dan memberkati kita. Shalom.